Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang saya hormati, mosi kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap perkembangan dan keteraturan negara tidak ditanggapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini ada kesalahan pengertian dan juga penggunaan akibat sikap tidak peduli terhadap keadaan politik yang menjadi salah satu dasar jalannya kepemerintahan. Tujuan yang akan kita capai bersama adalah bagaimana kita dapat menanggapi dan juga peduli terhadap sikap apatis yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat terhadap dunia politik pemerintahan. Politik merupakan salah satu dasar utama atau landasan utama dalam menjalankan sebuah proses pemerintahan. Hal ini dibenarkan adanya karena dapat kita lihat bahwa sektor ekonomi rakyat saat ini membutuhkan kerjasama antar negara berkembang, bahkan juga mendapatkan investasi utama dari negara-negara maju. Sehingga adanya kerjasama ini maka terjadinya proses politik internasional yang terjadi terhadap Indonesia. Politik ini seharusnya sudah sepatutnya menjadi concern masyarakat karena segala sistem-sistem kemasyarakatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdapat dalam politik. Sebagai tim pemerintah, saya akan membagi dalam beberapa kata kunci dalam mosi. Di antaranya yang pertama adalah politik apatis, yang kedua adalah politik, dan yang ketiga adalah sikap moral. Mari kita lihat bersama kepada kata apatis dan mosi atau sikap apatis. Apatis ini pada dasarnya adalah sikap acuh tak acuh, sikap yang tidak menunjukkan rasa antusias terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud dapat berbagai macam, dapat mengenai kebijakan politik, keadaan sosial, dan lainnya. Pada dasar utamanya, hal ini tidak baik dan juga tidak memberikan keuntungan lebih terhadap segala sektor kelembagaan dan bidang-bidang tertentu. Kemudian bagaimana dengan politik itu sendiri? Dengan ini dapat dijelaskan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang mengikat dengan mengambil atau menghasilkan keputusan, penetapan, dan kebijakan untuk menghasilkan sebuah tujuan, baik dengan berlandaskan kepada asas-asas negara. Bagaimana dengan sikap moral? Moral adalah salah satu kebiasaan yang dihasilkan karena adanya didikan dan juga nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh masyarakat, sehingga kalangan masyarakat yang lain ikut terbawa dan menjadi sebagai sebuah norma-norma sosial. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat poin-poin yang terdapat dalam kata kunci. Yang pertama adalah mengenai apatis politik. Pertama, apatis politik sudah pasti tidak dibenarkan terjadi karena hal ini dapat merugikan pihak-pihak terkait dan khususnya masyarakat sendiri. Tidak hanya itu, sikap apatis juga dikatakan tidak benar halnya bila mana ini tumbuh dalam kalangan masyarakat. Kita bisa telah bersama dalam beberapa sudut pandang interaksi. A. Apatis yang terjadi dalam pemerintahan dengan rakyat. Sikap apatisme atau apatis ini bila mana terjadi sudah pasti akan merugikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara untuk menjalankan proses pemerintahannya. Kenapa demikian? Karena pemimpin yang bersikap apatis akan cenderung tidak peduli terhadap keberlangsungan kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan hanya akan disahkan dan berlaku, namun tidak memperhatikan keseimbangan, kestabilan, hingga keberlangsungan. Maka hal ini akan merugikan negara. Kita lihat dari segi ekonomi, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan sangatlah besar, berbulan-bulan, karena memerlukan riset, rekonstruksi, dan relokasi. Anggaran ini didapatkan melalui pajak dan juga alokasi sumber daya lainnya. Bila kebijakan ditetapkan dan nyatanya justru pemerintah atau saya katakan di sini pemimpin bersikap acuh, maka ini hanya akan sia-sia saja dan tidak benefit bagi masyarakat. Kita lihat pada kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi terbesar adalah para pejabat negara yang duduk di bangku Dewan Rakyat yang mana sebagai pembentuk kebijakan politik. Munculnya sikap apatisme ini membuat para pemerintah negara dengan seenaknya dan merasa leluasa dalam mempermainkan kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan mensuap, mengambil, membelanjakan anggaran yang bukan menjadi haknya, tetapi hak rakyat. Dewan juri yang terhormat, dengan hal ini kita bisa tahu bahwa nyatanya yang ada sikap apatisme merupakan sikap yang tidak bermoral. Kedua, apatisme yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Sikap ini pada dasarnya bisa muncul atas dua kemungkinan. Yang pertama, sudah berjalannya kebijakan dengan baik. Yang kedua, karena kurangnya wibawa yang ada dalam pemerintah akibat tindakan kriminal sehingga membuat masyarakat acuh tak acuh. Pada dasarnya kedua, kemungkinan ini juga muncul tidak dapat dibenarkan sama sekali. Kita buat pola pikir seperti ini. Jika masyarakat saja acuh terhadap kebijakan politik, maka untuk apa kebijakan politik itu ada? Jelas dasarnya bahwa keadaan ini membuat negara kita Indonesia tidak berjalan sesuai dengan skema dan sistematis yang ada.
Mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya asas-asas Pancasila, bahkan wawasan kebangsaan. Kenapa demikian? Karena rakyat menganggap bahwa kepeduliannya terhadap kebijakan dan juga situasi politik tidak dapat menguntungkannya. Padahal bila mana tidak ada pantauan utama dari masyarakat, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup negara. Kita ambil contoh saja dalam proses pemilihan umum yang akan berlangsung saat ini. Jika sikap apatis ini berkembang pesat di masyarakat, maka akan banyak sekali masyarakat yang melakukan tindakan golput. Padahal rakyat memiliki hak suara, dan hak suara itulah yang seharusnya menjadi dasar dari kemajuan negara. Jika tim oposisi mengatakan bahwa tidak memilih merupakan hak dari rakyat, maka saya dapat katakan bahwa negara Indonesia tidak pernah mencantumkan bahwa tidak memilih merupakan hak rakyat. Memilih merupakan hak rakyat. Argumen yang dapat saya berikan yang pertama adalah mengapa sikap apatisme tidak bermoral. Sudah dapat kita ketahui bersama, karena dengan hal ini maka sistem dan proses pemerintahan, sistem dan proses bermasyarakat, sistem dan proses berlangsungan kebijakan hingga asas-asas bangsa akan goyah dan bahkan mungkin mengalami revolusi yang tidak kita sadari. Kami tim pemerintah tidak menyetujui bila mana masyarakat bahkan rakyat bersikap tidak peduli hanya karena dasar yang tidak jelas dan juga asumsi-asumsi tabu tanpa analisis yang berkepanjangan. Kedua adalah moral. Moral adalah modal utama. Sebuah negara memiliki integritas atas dasar moral, norma, dan nilai. Maka daripada itu, perlu ditekankan bahwa menjaga integritas sama dengan menjaga moral. Solusi apa yang diberikan dalam permasalahan mosi Dewan? Dapat saya katakan, kerjasama pemerintah merupakan hal yang pertama. Pemerintah merupakan tongkat estafet pertama yang akan mematahkan asumsi apatis ini sendiri. Rakyat akan berkaca pada pemerintah dan begitu pula sebaliknya, pemerintah berkaca kepada rakyat. Yang kedua, adanya keterbukaan hak penyampaian suara kepada pemerintah. Artinya, tidak diperkenankan rakyat memberikan masukan mengenai kinerja pemerintah, kemudian pemerintah menutup bungkam pendapat tersebut. Yang ketiga adalah sosialisasi serta pemantauan. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa apatis tidaklah bermoral. Sekian, terima kasih.